warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, golongan 3, angkatan 23, kelompok 1, sub 2. Baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan tugas kelompok yaitu mengenai analisis best practice dan best practice. Sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Mbak Ulia Novitasari. Yang kedua ada Mbak Pinda Purnamasari, yang keempat ada Mbak Sania Prada, dan yang terakhir ada Mas Yazi. Baiklah, mungkin sebelum memulai video best dan best practice kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu manajemen ASN dan apa itu mengenai Smart ASN. Yang pertama, saya coba jelaskan terlebih dahulu mengenai Smart ASN, di mana Smart ASN tersebut terbagi menjadi 4 literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill, yang kedua digital culture, yang selanjutnya digital ethics, dan yang terakhir digital safety. Kemudian adapun penjelasan mengenai manajemen ASN yaitu manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam Pasal 5 Ayat 5 menjelaskan bahwa dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa manajemen PNS itu meliputi mengenai penyusunan dan penetapan, kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk melihat cuplikan video dari best practice kelompok kami. Lantum adalah perwujudan layanan yang mengedepankan efisiensi. Hanya dalam waktu 7 menit saja akan mampu melayani pengecekan kepemilikan hak tanah dan kepengurusan hapusnya hak tanggungan royal. Syarat yang dibutuhkan adalah fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga legalisir, sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak tanggungan, bukti pelunasan hutang dari bank. Dengan menggunakan Lantum atau layanan 7 menit, warga Indonesia akan semakin dimudahkan. Tunggu ya, Pak. Lantum merupakan satu bentuk inovasi layanan kantor pertanahan Kota Surabaya II yang sengaja didedikasikan untuk mempermudah warga Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meraih penghargaan Top 25 Inovasi Layanan Publik 2015. Nggak sampai 7 menit ya, Pak ya? Oke, langsung. Ya, dari video yang baru saja kita lihat, itu adalah termasuk contoh good practice dari penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Tentang layanan 7 menit atau disingkat Lantum, yaitu layanan pengecekan sertifikat serta roya yang dilakukan di Kantor Pertanahan Surabaya
yang berhasil masuk ke dalam 25 terbaik inovasi pelayanan publik pada tahun 2015. Sebuah inovasi yang dilakukan untuk pelayanan yang tadinya memakan waktu 1 sampai 5 hari, yang sekarang bisa hanya dengan 7 menit oleh orang yang bersangkutan. Hal ini jika dikaji dalam materi manajemen ASN dan Smart ASN, pelayanan tersebut sudah menerapkan prinsip pelayanan publik untuk memudahkan serta efisien sehingga dapat terciptanya pelayanan yang profesional. Selain itu, dengan bukti nyata dikaji dari sisi Smart ASN, kemanfaatan aplikasi yang digunakan serta pegawai yang berkompeten untuk bertransformasi pada era digital ini dalam melayani menjadi salah satu faktor terciptanya inovasi ini. Aplikasi KKP yang digunakan sebagai aplikasi informasi dokumen digital juga memberikan akurasi serta keamanan pada data-data yang telah tervalidasi maupun yang terblokir, sehingga terciptanya pelayanan yang dapat dipercaya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Sania Prada. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Pindah Pernamasari. Sedikit saja saya menambahkan. Jadi sebelum adanya inovasi Lantum ini, permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Surabaya 2 itu adalah pencarian buku tanah fisik yang membutuhkan waktu lama dan alur proses penyelesaian yang terlalu lama dan panjang. Namun kini dengan adanya inovasi Lantum, pelayanan yang diberikan hanya memakan waktu 7 menit. Kemudian manajemen ASN sendiri adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia di organisasi. Sumber daya manusia di sini adalah pegawai BPN sendiri dan organisasinya adalah Kantor Pertanahan Surabaya 2. Kemudian jika dikaji dari manajemen ASN, pegawai di Kantor Pertanahan Surabaya itu sudah menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian telah melaksanakan fungsinya sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dilihat dari pelayanan Lantum yang diberikan, pegawai ASN di Kantor Pertanahan Surabaya 2 sudah memenuhi peran-peran tersebut. Kemudian terkait dengan Smart ASN sendiri, yaitu ASN dituntut untuk cakap dalam penggunaan digitalisasi. ASN yang ada di Kantor Pertanahan Surabaya 2 dalam melaksanakan layanan Lantum memanfaatkan teknologi yaitu untuk memvalidasi data dalam rangka monitoring pelayanan. Nah, itu saja mungkin dari good practice yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya untuk moderator. Terima kasih kepada Mbak Pipin sama Mbak Sania. Kita lanjutkan langsung kepada video selanjutnya, yaitu mengenai best practice yang akan disampaikan oleh Mbak Ulia dan Mas Yazi. Operasi tangkap tangan yang diduga dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Lebak. OTT dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dalam OTT tersebut, polisi menangkap 4 orang pegawai BPN dan seorang kepala desa. Modus para pelaku yakni menjanjikan pengurusan sertifikat tanah cepat selesai dengan meminta dana Rp8.000 per meter oleh para pelaku dengan luas tanah 30 hektar. Dari 5 orang yang ditangkap, polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY yang merupakan PNS bagian penata pertanahan dan PR pegawai non-PNS bagian administrasi. Sedangkan 3 orang lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. Oke, baiklah, tadi sudah kita saksikan bersama-sama video best practice. Video tadi kita lihat bahwa adanya tangkap tangan terhadap 4 orang pegawai. Penangkapan ini terkait janji percepatan pengurusan sertifikat atas tanah seluas 30 hektar dengan meminta dana sebesar Rp8.000 per meternya. Nah, dari video tadi yang kita saksikan bersama-sama dapat kita simpulkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pegawai BPN itu menunjukkan bahwa pegawai BPN tersebut telah melanggar kode etik sebagai pegawai BPN.
Adapun yang pertama yaitu menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan patungan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pegawai ASN ini tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak berintegritas tinggi. Dan yang ketiga, pegawai tersebut tidak memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan menjaga reputasi dan integritas ASN. Saya rasa demikianlah, mungkin dapat ditambahkan oleh Mbak Aulia. Ya, terima kasih Mas Yazi. Mungkin saya sedikit menambahi mengenai kasus operasi tangkap tangan di BPN Kabupaten Lebak ini ya. Kalau dilihat atau dikaji dari manajemen ASN dan juga Smart ASN, tentu kasus operasi tangkap tangan ini apabila kita analisis dengan menggunakan fishbone, yaitu menggunakan 5M, dari segi di sini memperlihatkan bahwa buruknya penerapan manajemen ASN yang bertentangan dengan nilai dasar ASN, di mana pada nilai dasar ASN dijelaskan bahwa salah satu nilai dasar ASN yaitu memberikan layanan kepada masyarakat secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Di sini kasus yang terjadi di BPN Kabupaten Lebak ini dengan mengiming-imingi akan memberikan pelayanan yang cepat dengan diberikan imbalan uang ini tentu melanggar nilai-nilai dasar ASN itu sendiri. Kemudian pada sistem pengawasan yang tidak maksimal pada manajemen ASN di kantor pertanahan Kabupaten Lebak juga menjadi salah satu unsur yang menjadikan oknum ini bisa melakukan atau berani melakukan tindakan pungutan liar ini. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Renita. Terima kasih kepada Mbak Ulia dan Mas Yazi yang sudah menjelaskan mengenai analisis back practice dari video yang sudah ditayangkan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari tugas kita hari ini mengenai best practice dan bad practice dari video yang sudah kita tayangkan. Yang pertama mengenai best practice, bahwa adanya lantum layan 7 menit sangat memudahkan masyarakat dalam mengecek berkas-berkasnya, terutama selama ini pengecekan buku tanah sangat sulit jika tidak ada layanan inovasi seperti itu, sehingga sangat menguras atau memakan waktu bagi pemohon dalam menunggu untuk mengetahui informasi buku tanahnya tersebut. Jadi dari adanya lantum ini sangat membantu dan menghemat waktu dalam penyelesaian permohonan dari para pemohon kayak gitu. Kemudian yang kedua dari bad practice-nya, kita melihat dari kasus ini adanya melanggar kode etik ASN karena adanya penerimaan suap di mana meminta uang tambahan dihitung per meter. Di sini kan kita melihat bahwa ASN tersebut melakukan pelanggaran nilai-nilai dasar ASN, di mana seharusnya berdasarkan nilai berakhlak ASN, kita harus memberikan nilai berorientasi pelayanan yang baik, harus berintegrasi, harus jujur, dan tidak boleh menyalahkan jabatan. Di sini kita dapat melihat bahwa dari best practice tersebut kelihatan bahwa ASN tersebut melakukan penyalahgunaan jabatan, tidak berintegritas tinggi, dan tidak jujur dalam melakukan pekerjaannya. Mungkin sedikit penjelasan dari saya akan tutup analisis video kelompok kita pada hari ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum